Polres Grobogan mempersembahkan. Saatnya bisa Anda ikuti profil dari Polres Grobogan dan terobosan-terobosan barunya yang penuh dengan ide kreatif, inovatif, visioner, komunikatif, energetik, trust, dan inilah sekilas pandang tentang Polres Grobogan. 3 tugas pokok kepada Polri, yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok Polri tersebut, Polres Grobogan lebih mengutamakan pada pola pencegahan terhadap munculnya berbagai macam gangguan Kamtibmas melalui penerapan problem solving atau pemecahan masalah. Hal ini merupakan perwujudan dari perubahan paradigma Polri saat ini sebagai polisi sipil atau civilian police dan sekaligus implementasi dari pemolisian demokratis, democratic policing, sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam Renstra Polri tahap 2, yaitu membangun kemitraan dengan masyarakat atau partnership building. Untuk itu, Polres Grobogan menggunakan 3 macam pendekatan kepada masyarakat: pendekatan agama, pendekatan budaya, dan pendekatan sosial. Pendekatan agama dilaksanakan dengan cara antara lain: Bin Rohtal setiap hari Kamis setelah apel pagi untuk yang muslim di Masjid Baitur Rahman dan yang non-muslim di ruang PPKO Polres Grobogan. Kegiatan Jumat Senyum setiap hari Jumat di Masjid Baitur Rahman. Melaksanakan kegiatan silaturahim dengan tokoh agama se-Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan secara bergiliran. Diri kegiatan pengajian yang diselenggarakan oleh masyarakat di wilayah kecamatan bersama dengan alim ulama dari dalam dan luar Kabupaten Grobogan. Mengikuti kegiatan pengajian akbar Grobogan bersolawat dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2013, melaksanakan kegiatan Fikir Akbar dan Istighosah pada tanggal 7 Februari 2013 di Mapolres Grobogan dengan pembicara Habib Lutfi bin Ali bin Yahya dari Pekalongan dengan jamaah lebih kurang 8.000 orang. 14 Juni 2013 di Alun-Alun Purwodadi dengan pembicara Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf dari Solo dengan jamaah lebih kurang 40.000 orang. Pendekatan budaya dilaksanakan dengan cara mengangkat kearifan lokal Pepali Ki Ageng Selo. Gelis mati
Pepali Ki Ageng Selo dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menata hati dan membangun akhlak bagi personel Polres Grobogan sejak tanggal 2 Januari 2013 melalui acara Apel Kearifan Lokal Pepali Ki Ageng Selo yang dilaksanakan di lingkungan Masjid Ki Ageng Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Setelah itu, dalam setiap kesempatan apel pagi, Pepali Ki Ageng Selo selalu diucapkan oleh seluruh personel Polres Grobogan. Ojo gawe angko, ojo ladak lan ojo jahil, ojo ati raka lan ojo jelimus, ojo buru aleman lan ojo ladak. Wong ladak pan gelis mati. Kegiatan sosialisasi Pepali Ki Ageng Selo pernah dilaksanakan diantaranya kepada para pelajar SMP dan SMA se-Kabupaten Grobogan, kepada para guru dan karyawan Diknas Kabupaten Grobogan pada tanggal 18 Maret 2013, dan kepada masyarakat umum Kabupaten Grobogan dalam setiap forum. Pendekatan sosial dilaksanakan dengan cara kegiatan penanaman pohon penghijauan bersama perhutani dan warga masyarakat Kecamatan Toro pada tanggal 16 Juni 2013. Membentuk forum rembuk untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ditemukan di tengah masyarakat dengan cara membekali petugas patroli dengan tikar sebagai perlengkapan untuk berembuk. Mengadakan FGD untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang berpotensi berkembang menjadi konflik skala besar. FGD membahas permasalahan Kamtibmas menjelang Ramadan tahun 2012 pada tanggal 26 Juni 2013. FGD membahas pengamanan pasca ditetapkannya status pilot oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang terhadap CV Sentrum DSB pada tanggal 10 Oktober 2013. FGD membahas permasalahan pengembalian dana nasabah KJKS BMT Bentakwa Godong yang mengalami masalah keuangan tanggal 9 September 2013. FGD membahas permasalahan bidang lalu lintas terkait kondisi infrastruktur. FGD Polres Grobogan dengan Polres Demak dalam rangka membahas penanganan gangguan Kamtibmas di wilayah perbatasan Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak. Membangun sistem layanan informasi publik dengan fasilitas pendukung berupa perpustakaan, 3 unit komputer yang terhubung dengan jaringan internet, seperangkat DVD player. Untuk mendukung sistem layanan informasi publik tersebut, Polres Grobogan membuat website dengan alamat grobogan.jateng.polri.go.id.
aplikasi SP2HP online, layanan bantuan, TKI, TKW, juga PRT, form pengaduan masyarakat online. Integrasi dengan sosial media, Facebook, Twitter, YouTube, dan Google. Selain itu, Polres Grobogan juga memiliki majalah Spirit Polmas yang terbit 2 bulan sekali. Membangun komunikasi dan kemitraan dengan jurnalis dan wartawan dari media cetak dan elektronik yang melakukan liputan di wilayah Kabupaten Grobogan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyampaikan program kerja terkait Kamtibmas yang dilaksanakan Polres Grobogan, mengakomodir informasi, pendapat, dan saran dari para wartawan, serta untuk menjaga kondusivitas Kamtibmas melalui pemberitaan yang menyejukkan, akurat, transparan, serta tidak provokatif. Komandan deklarasi memasuki lapangan. Mendukung pelaksanaan kegiatan deklarasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Kegiatan deklarasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia dirangkai dengan acara pentas budaya. Deklarasi atas rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan dorongan oleh keimanan dan kemanusiaan serta rasa cinta tanah air, maka dinyatakan dengan ini berdirinya Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Grobogan yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Rasa cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan ini akan diwujudkan dalam berbagai macam bentuknya demi mempertahankan, meningkatkan, dan melestarikan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan cara saksama dan bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Purwodadi 10 November 2013 atas nama Dewan Pimpinan Cabang PCTAI Kabupaten Grobogan, HM Toha Karim Amrullah. Terima kasih. Kegiatan deklarasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia dirangkai dengan acara pawai dari peserta deklarasi.
kegiatan Deklarasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia dirangkai dengan acara kegiatan bakti sosial bersama komunitas Trabas di Dukuh Ledok, Desa Genengsari, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 November 2013. Polres Grobogan melakukan kegiatan dalam bentuk penegakan hukum secara profesional demi menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum dilakukan terhadap penyakit masyarakat seperti perjudian, kafe ilegal, praktek prostitusi, dan peredaran minuman keras. Hasil dari penegakan hukum terhadap penyakit masyarakat selama tahun 2013 meliputi memproses hukum 26 kasus perjudian, menyita serta memusnahkan hasil razia 5.230 botol minuman keras, menutup dan menyegel 6 kafe ilegal dengan mengedepankan Satpol PP serta memproses kasusnya secara tipiring. Sedangkan hasil dari penegakan hukum terhadap kasus kejahatan yang dilaksanakan Polres Grobogan selama tahun 2013 adalah berhasil mengungkap 118 kasus kriminalitas yang meliputi 15 kasus curang, 2 kasus penganiayaan berat, 5 kasus curanmor, 9 kasus asusila, 2 kasus pemalsuan surat, 2 kasus penganiayaan bersama-sama, 1 kasus penganiayaan, 3 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 4 kasus pembunuhan, 1 kasus pengrusakan, 11 kasus penggelapan, 2 kasus kepemilikan senjata tajam, 1 kasus melarikan anak di bawah umur, 3 kasus curas, 7 kasus peredaran narkoba, 1 kasus peredaran uang palsu, 5 kasus pencurian biasa, 14 kasus illegal logging, Seiring dengan banyaknya kasus kejahatan yang berhasil diungkap Polres Grobogan, penanganan terhadap para tahanan dilakukan Polres Grobogan secara profesional. Implementasi dari pola pengamanan dan penanganan tahanan yang dilaksanakan Polres Grobogan dalam bentuk mengadakan fasilitas pendukung ruang tahanan yang meliputi CCTV, AC di ruang jaga tahanan, dispenser dan air minum aqua galon, kipas angin yang dipasang di depan sel, perlengkapan ibadah, almari tempat penyimpanan barang-barang tahanan, membangun sistem penjagaan tahanan yang meliputi membekali personel jaga ruang tahanan dengan surat perintah, memberikan arahan kepada personel jaga tahanan, melaksanakan perawatan dan pembinaan tahanan dalam bentuk memberi makan tahanan 3 kali sehari, mengadakan ibadah sholat berjamaah, memberlakukan jam olahraga bagi tahanan setiap pagi, mengadakan pengecekan kesehatan tahanan yang dilaksanakan setiap hari.
Terhadap tahanan anak, penanganannya dilakukan Polres Grobogan dengan lebih khusus, yaitu dengan membuatkan ruang tahanan khusus anak yang kondisinya disesuaikan dengan psikologis anak. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak selama ditahan supaya anak berhadapan hukum atau ABH tetap mendapatkan kesempatan pendidikan dan tumbuh kembang. Implementasinya yaitu memisahkan ruang tahanan anak dengan ruang tahanan dewasa, memberikan fasilitas-fasilitas khusus yang meliputi penataan ruang tahanan yang kondisinya disesuaikan dengan psikologi anak, pengadaan ruang belajar di selasar depan ruang tahanan anak yang dilengkapi dengan sarana belajar mengajar, pengadaan fasilitas ibadah, pengadaan buku register khusus tahanan anak, pengadaan baju khusus untuk tahanan anak berwarna orange, mengadakan kegiatan-kegiatan untuk membina akhlak dan moral serta pengetahuan para tahanan anak antara lain dengan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 sampai 10 WIB dengan materi pelajaran membaca dan menulis Al-Quran. Guru pengajarnya adalah pengasuh Masjid Baitul Rahman Polres Grobogan. Kegiatan belajar mandiri yang diisi para tahanan anak dengan membaca buku-buku perpustakaan bertema religi, cerita, pengetahuan umum, dan iptek, serta kegiatan ibadah yang dilaksanakan secara berjamaah pada jam-jam sholat. Kebutuhan utama bagi anak-anak, tidak terkecuali bagi anak-anak yang tersandung masalah hukum. Meski tersangkut masalah hukum, tahanan anak di Mapolres Grobogan, Jawa Tengah tetap bisa menikmati pendidikan di dalam tahanan. Bagaimanakah pola pendidikannya? Berikut liputannya. Satu persatu tahanan anak-anak yang muslim bergiliran belajar mengaji. Ya, aktivitas ini dilakukan seusai menjalankan sholat subuh, membenahi ruang tahanan, dan mendengarkan tausiah dari ustadz yang sengaja diundang ke Mapolres Grobogan. Tahanan anak-anak itu pun dapat dengan leluasa memanfaatkan waktu luang dengan membaca buku-buku yang disediakan di perpustakaan. Berbagai macam buku dengan judul menarik sengaja disediakan untuk menumbuhkan minat membaca di dalam tahanan. Untuk meningkatkan disiplin semua kegiatan di dalam tahanan, dari mandi, belajar, membaca, hingga sholat, sudah dijadwal dalam tata tertib. Bisa baca buku, banyak nggak pengalaman atau ilmu yang didapat dengan ini? Ya bisa sholat, bisa ngaji, nggak mau ulangin lagi. Perlakuan terhadap tahanan anak diharapkan mampu meningkatkan tumbuh kembang anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan fisik dan mental. Tentu dengan harapan kelak saat sudah menghirup udara bebas, mereka telah terbiasa melaksanakan kegiatan positif. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang terlibat dalam suatu perkara pidana atau sebagai korban atau pelapor, saksi, dan atau tersangka, maka Polres Grobogan membuat ruang pelayanan khusus atau RPK. Hal ini sebagai wujud implementasi dari Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan atau korban tindak pidana. Ruang pelayanan khusus terdiri dari 4 ruangan, yaitu ruang pemeriksaan dan konseling untuk menerima laporan atau keluhan saksi dan atau korban, dan guna kepentingan pemeriksaan dilengkapi dengan penyejuk ruangan atau AC, 2 unit komputer, dan meja kursi pemeriksaan. Ruang kontrol untuk memantau kegiatan di ruang konseling dan pemeriksaan yang didukung dengan petugas pengawas atau kanit PPA, dilengkapi dengan kaca satu arah, penyejuk ruangan atau AC, dan meja kursi pengawas. Ruang tamu untuk menerima tamu atau saksi dan atau korban, dilengkapi dengan meja kursi tamu. Ruang istirahat untuk tempat istirahat saksi dan atau korban. Sekarang, saudara diminta keterangan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Siap memberikan keterangan, D? Tahu sekarang diminta keterangan?
Demikian sekilas pandang tentang Polres Grobogan dalam melaksanakan tugas pokok Polri, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat di Kabupaten Grobogan sebagai dokumentasi dan pertanggungjawaban tugas serta sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi publik.